Halo teman-teman YouTube, kembali bersama saya Medi dari Dunia Imaji. Sekarang saya sedang berada di Fokus Nusantara Panglima Polim untuk acara apa Mas? Workshop digital imaging. Oke, untuk workshop digital imaging. Oke, sekarang bersama saya sudah ada Mas Final. Kita mau tanya-tanya, kita mau ngobrol-ngobrol aja kegiatan hari ini itu apa aja dan kira-kira ilmu apa yang bisa di-sharingin buat teman-teman yang nonton video ini. Nah, mungkin kita langsung aja tanya sebenarnya kegiatan hari ini ngapain aja. Oke, Mas Final, acara workshop atau seminar kali ini itu tentang apa, Mas? Kali ini kita mengangkat temanya untuk workshop saya sendiri biotastik. Oh, oke. Jadi biotastik itu dari kata beauty dan fantastik. Oh, oke. Jadi kita di situ di workshop nanti akan sedikit banyak membahas tentang post processing dari sebuah fotografi. Ada editing, ada retouching dan composing. Oh, composing. Oke. Iya. Jadi semuanya yang berbau DI ya, digital imaging ya. Betul, iya. Hal yang paling penting itu apa, Mas? Selain tadi ya, mungkin warna harus betul, itu dilihat dari monitornya gitu ya. Hal yang penting selain itu apa, Mas, untuk digital imaging? Digital imaging itu sering yang orang pikirkan pertama kali adalah soal teknis. Iya. Padahal sebenarnya di situ ada spirit yang harus kita pegang gitu loh. Spirit? Menurut saya ya. Oke, Misalnya soal akurasi warna misalnya atau detailing. Itu kadang yang sering agak lupa. Detail kelihatannya bagus gitu kan pas dilihat, tapi pas begitu dideketin sebenarnya banyak celah-celah yang Nggak rapi gitu itu ya. yang spirit yang gampang puas itu ya kadang yang yang sering bikin detailnya kurang gitu loh. Gampang puas ya. Kayak terus, Mas, ini kan untuk fotografer yang mungkin motretnya oke, motretnya jago, hasil fotonya kita bisa bilang bagus. Step pertama yang harus dia pelajari apa, Mas, untuk dia dapat mempelajari dunia digital imaging? Step pertama kalau saya back to basic yaitu lebih paham fotografi dulu. Nanti saya juga yang akan disampaikan di materi juga gitu. Sebenarnya bahwa digital imaging itu akarnya adalah dari fotografi. Nah, tapi tugas digital imaging adalah mempunyai beban untuk membuat sebuah foto, mempunyai tampak lebih menarik, lebih impactful gitu. Kalau karena digital imaging menurut saya itu seperti apa ya? Bahwa itu adalah pintu terakhir untuk karya kita itu untuk tayang, Untuk di display ya. untuk display, untuk cetak, untuk tayang di internet. Ya. Menurut saya kayak akurasi warna segala macam harus diperhatikan. Jadi monitor juga sebaiknya yang cukup baik gitu. Yang kalibrasi atau warnanya mendekati hasil cetakan atau apa ya? Iya. Oke. Iya. Oke, kalau mungkin teman-teman mau tanya-tanya bisa nggak sih, Mas, mereka kalau misalnya di Instagram gitu, saya Boleh, mau tanya boleh gitu. banget. Boleh banget ya. Tapi saya lebih kalau pertanyaan mungkin lebih lewat Facebook lebih enak ya. Ada Facebooknya juga, Mas? Ada. Oh, apa, Mas? Final Toto nanti bisa PM di situ. Bisa PM di situ ya. Oke. Teman-teman juga bisa add temenan sama Mas Final di Facebook. Alamatnya namanya Final Toto. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan sekitar DI digital imaging bisa message di situ. Tapi kalau misalnya mau lebih detail mungkin ikut kelasnya atau private, Mas ya. Oke, teman-teman, demikian bincang-bincang singkat dengan Mas Final, pembicara untuk workshop kali ini di Fokus Nusantara. Selanjutnya kita akan ikutin kelasnya gitu. Ciamik.
Selamat pagi rekan-rekan sekalian, selamat datang di acara workshop digital imaging Bioplastik. Jadi di sini sebelum kita mulai, saya dari Datascript, Adi dari tim marketing eksekutif untuk produk Wacom dan Review Monitor. Terima kasih juga kepada Nusantara yang sudah bersedia melihat kita akses di sini. Kepada Review Indonesia yang sudah hadir, seperti apa sih digital imaging? Yang jelas sih kalau definisi simpelnya, gimana cara kita mengubah foto kita menjadi lebih cantik lagi, lebih punya nilai jual lagi. Di sini juga nanti rekan-rekan sekalian juga dikenali sama alat kita nih, namanya Wacom. Mungkin yang belum tahu bingung nih apa ini. Ya jelas ini bukan talenan. Jadi ini dipakai buat ngebantu nanti rekan-rekan sekalian ngedit foto. Digital imaging pada dasarnya, kalau saya sedikit menganggap bahwa digital imaging adalah fotografi yang plus. Kenapa plus saya bilang? Karena digital imaging juga memiliki akar yang kesamaan dengan fotografi. Terus kenapa saya bilang memiliki akar fotografi? Nanti akan bisa kita lihat pada penerapannya akan banyak menggunakan dasar-dasar fotografi. Ada komposisi, perspektif, pemahaman cahaya maupun kedalaman ruang. Nah, untuk komposisi, kalau yang biasa fotografi itu ya saya mengatur dulu ya. Balik lagi, bagi yang suka fotografi itu akan lebih suka dalam berarti tidak harus jago ya, tapi paham atau sering mengamati foto itu nantinya akan lebih mudah ketika untuk membuat sebuah proses digital imaging. Nah di sini pertama adalah komposisi. Komposisi itu saya membagi ke dalam dua hal saja. Kalau di ilmu fotografi itu namanya istilahnya akan ada banyak banget ya. Tapi untuk digital imaging di sini saya lebih suka membagi kedua hal. Yang pertama adalah simetris. Nah yang kedua asimetris. Nah, yang paling penting di sini adalah kenapa kita menggunakan komposisi tersebut, bukan hanya untuk keren ataupun wah kelihatan lagi ngetren atau bagaimana ya, tapi sebenarnya apa sebenarnya tujuan kita menggunakan komposisi tersebut. Di sini ada salah satu contoh pekerjaan untuk sebuah bank untuk Hari Raya Waisak. Di sini ada seorang biksu, di situ lagi suasana tenang, damai. Nah, komposisi yang paling bagus adalah komposisi yang simetris. Jadi objeknya akan ada di tengah, terus di sekitarnya adalah objek lainnya. Kemudian untuk komposisi asimetris itu lebih cocok untuk yang objek-objek yang bergerak, dinamis, terlihat casual, yang informal. Di sini objek diletakkan di agak di sisi pinggir ya, karena bergerak ke sana maka space di sini akan lebih banyak. Sebenarnya pada dasarnya kita bisa menciptakan komposisi-komposisi sendiri ya. Yang paling penting dipegang adalah bagaimana keseimbangan sebuah objek terhadap space yang ada di yang foto tersebut. Nah, berikutnya adalah perspektif. Ketika bicara perspektif, sebenarnya ketika kita membuka mata, disitulah kita pasti melihatkan sebuah perspektif. Saya melihat di sini ke belakang, itu ada perspektif. Jadi ada sebuah garis menuju satu titik, ataupun bisa jadi 2 titik, ataupun 3 titik. Yang paling penting ketika digital imaging masuk proses, itu penempatannya adalah pada satu garis yang menuju sebuah titik atau 2 titik atau 3 titik tersebut. Di sini ada perbandingan. Nah ini contoh yang penempatan yang benar, karena di sini ada semacam garis semu itu menuju satu titik ya. Dibandingkan ketika objek mobil ini adalah tidak pada orbit garisnya, tapi sudah di bawah, maka akan terlihat janggal ya. Ini contoh yang salah. Pemahaman cahaya ini cukup penting ya, karena ilmu fotografi sangat menerapkan
pemahaman saya ini. Untuk digital imaging, idealnya kita itu kan bisa jadi retouching, bisa jadi composing. Composing itu menyatukan banyak-banyak elemen. Idealnya itu pencahayaan di objek itu ditentukan sebelum sebuah pekerjaan dimulai. Jadi nanti ketika composing tidak akan pusing. Itu idealnya. Ini contoh ideal. Nah ini suatu hari saya mendapatkan pekerjaan ini, ada sebuah layout. Di situ udah ketahuan nanti sumber cahayanya dari apa, seperti apa, udah ketahuan. Maka ketika saat saya foto itu udah lebih enak, cahaya udah ditentukan dahulu. Jadi saat composting semuanya udah lebih menyatu, memasaknya juga lebih enak. Cahaya dari belakang, maka dari bulan ini cahaya dari belakang sana yang jatuh ke sepatu juga lebih natural. Tetapi nggak ada tetapi ya. Sering kita mendapat pekerjaan kadang kita nggak ideal. Kalau yang pernah di foto segala macam mungkin sering mengalami hal ini ya. Kadang kita bekerja dengan yang tidak ideal, terutama dengan stock foto. Tetapi yang harus kita pegang adalah bahwa kita paham tentang datang arah cahaya maupun intensitas cahaya tersebut. Nah, cahaya juga bisa kita buat lewat digital imaging. Nah ini contoh kasus, waktu itu saya dapat job untuk sebuah studio pilates. Tiba-tiba saya dipanggil untuk dapat job ini. Ini ada foto, tolong dibuat ini fotonya ya di sini. Yang before di situ tolong dibuat dong yang nanti terlihat glamour, fashion banget. Terus stage-nya, background-nya juga udah mereka tentuin pengennya panggung gitu, sebuah panggung yang lampunya banyak. Nah kalau tadinya ini sih sebenarnya kalau lihat fotonya sangat flat cahayanya ya. Terus yang dilakukan ya itu tadi melakukan, kita coba analisa misalnya di sana settingnya indoor, intensitas cahayanya akan tinggi, akan banyak highlight, lampunya lampu stage. Nah kita juga harus memiliki bayangan kalau seperti itu jadinya akan seperti apa ya gitu. Nah kalau kita lihat di sini di bagian pinggir tangan itu sudah ada highlight dan yang ini belum ya. Nah yang dilakukan adalah nanti bisa kita coba. Ini kalau saya lebih suka menggunakan level untuk hal ini. Saya pilih satu spot titik. Kita seleksi terus bikin ini intensitas levelnya dimainkan sehingga sampai intensitas paling tinggi mendekati cahaya di belakangnya, sumber cahayanya. Kemudian setelah itu level, kalau saya menggunakan masking, levelnya pakai masking. Itu saya maskingnya saya matiin, atau kalau di Photoshop itu pada praktiknya diisi dengan warna hitam. Kemudian di brush pelan-pelan. Nah, brush pelan-pelan ini yang paling penting adalah penekanan titik cahaya mana yang akan dapat sehingga natural. Jadi tidak semuanya rata. Cahaya dari sini sama semua, tapi ada penekanan tertentu. Nah, ketika menggunakan tablet, hal-hal ini jadi berasa penting ya. Karena seberapa tekanan kita itu akan sangat berpengaruh ke hasil di sini. Ini contoh pekerjaan ketika cahayanya levelnya cuma cahayanya medium. Kalau medium kerjanya lebih simpel ya, kayak yang highlight seperti yang tadi. Ini contoh pekerjaan untuk digital imaging sebuah produk handphone. Ini before, yang gambar fotonya masih agak kotor gitu ya, bukan kotor ya, tapi cahayanya belum matang banget sesuai dengan apa yang mau di layout. Kalau untuk yang medium ini actionnya lebih mudah. Ini saya menggunakan curve kalau di Photoshop.
Nah, untuk backgroundnya, ini saya menggunakan level. Kalau menurut saya untuk penggunaan pencahayaan itu mau curve, mau level atau brightness itu boleh-boleh saja. Kalau pengalaman saya untuk menggunakan yang membuat sebuah objek lebih terang tapi cenderung untuk lebih putih karena ada cahaya yang jatuh di objek, saya lebih suka menggunakan level karena dinamika range-nya itu banyak yang bisa ke putih ataupun terang. Kalau curve itu lebih cenderung untuk yang membuat sebuah objek nampak terang saja. Saya biasanya membedakannya itu. Misalnya di sini kulitnya tadinya coklat, ingin dijadiin coklat muda. Nah, saya lebih suka menggunakan curve. Tapi kalau misalnya di sini objeknya tadinya abu-abu tua, bukan jadi abu-abu muda saja, tapi cenderung ada putihnya, saya lebih suka menggunakan level. Pilihannya di situ. Sering juga kombinasi, Pak. Kalau ada kombinasi kadang bisa sampai brightness, curve atau brightness, contrast, curve atau level, kadang juga dikombinasi. Kedalaman, kemudian salah satu di fotografi itu kita mengenal adanya kedalaman ruang. Kalau kita sering dengar, biasanya kita dengar dengan depth of field ya. Nah, kalau untuk digital imaging itu kan kita menciptakan sebuah misalnya landscape atau sebuah ruangan. Nah, ini seberapa jauh atau luas kesan ruang ingin kita bentuk, itulah yang dimaksudkan di sini. Hal itu bisa di-create dengan efek lensa. Kalau di fotografi kan penggunaan diafragma akan sangat berpengaruh ya dengan objek depth of field-nya itu sempit atau luas. Nah, ini bisa di-create dengan digital imaging di sini. Kemudian di digital imaging saya ingin menambahkan satu yaitu dengan efek misty. Misty itu semacam ada kabutnya gitu ya, atau ada haze, itu bisa menciptakan sebuah ruangan terlihat objek terlihat jauh ataupun dekat. Nanti ada pembahasannya. Nah, ini untuk yang dimaksudkan dengan create efek lensa. Tujuannya salah satunya adalah menonjolkan point of interest dalam ini. Contoh kasusnya adalah produk mobil. Kelihatan nggak ya? Lumayan kelihatan ya. Nah, yang di atas ini backgroundnya dikasih efek blur. Perbandingannya ketika nggak dikasih efek blur di belakangnya, semua objek nampak terlihat. Sementara si klien pengen jualan banget mobilnya. Nggak ada yang salah di sini sih, nggak ada yang salah. Cuma pengen mana yang pengen ditonjolkan. Ini actionnya adalah membuat seperti yang blur tadi, lensa blur. Kalau saya lebih suka menggunakan kalau di Photoshop itu pakai efek lens blur ya. Di situ kalau lens blur itu sebenarnya ada pilihannya, ada lens blur, ada Gaussian blur. Kalau Gaussian blur itu cenderung, saya lihat itu cenderung soft. Tapi kalau pakai lens blur itu terlihat lebih mendekati sebuah lensa. Lensanya juga lensa yang bagus. Ada dimensinya dikit. Actionnya juga tidak terlalu sulit. Misalnya ada gambar objek, kayak ini, gambar gedung, saya duplicate layer. Layernya saya duplicate ini jadi dua layer. Nah, yang layer atas itu yang saya kasih efek lens blur tadi. Dan itu saya masking. Nah, maskingnya tergantung kebutuhan. Misalnya mau yang dikasih blur mana dan yang tajam mana. Kalau yang dihapus, makanya yang dihapus itu adalah area yang tajam. Jadi blurnya tidak semua tiba-tiba blur gitu ya, tapi ada gradasinya. Jadi seperti efek lensa dari tajam ke blur atau bisa kebalikannya.
kalau cuma blur semua itu nanti jadi seperti tempelan saja. Sebenarnya yang ingin dicapai adalah seperti real. Nah, yang dimaksudkan efek misi tadi ini sebenarnya belajar dari gejala alam. Kalau misalnya kita pergi pagi-pagi ke tempat yang dingin atau sejuk, sering kali kita akan menemukan efek kabut-kabut semacam ini. Nah, ini bisa kita terapkan di digital imaging ini untuk menciptakan sebuah kedalaman ruang atau menonjolkan sebuah objek. Ini ada contoh pekerjaan dan saya. Nah, ini ceritanya ada semacam seorang putri gitu ya. Ini kalau di film apa ya, saya lupa namanya. Nah, Alice in Wonderland sebenarnya intinya dari situ. Untuk sebuah department store. Ini suasananya yang pengen diciptakan pagi-pagi hari, dia pengen ke taman. Sementara image yang didapat saya adalah ini. Semua gambar di sini ya teriak. Terus kemudian tapi tidak di backgroundnya itu tidak ingin untuk di blur. Maka salah satu caranya adalah kayak tadi membuat si efek ada asap-asapnya dikit. Nah, efek ini akan bekerja maksimal ketika suasana yang ingin diciptakan itu pagi hari atau di udara yang sejuk. Kalau misalnya memaksakan ke siang hari, itu tidak salah. Misalnya terik banget tapi ada efeknya, itu tidak salah, tapi ya kurang bagus saja ya. Akan jadi seperti debu. Ini contoh actionnya, gampang saja ini. Seleksi objek yang foreground, kemudian di antara foreground dengan background itu kita kasih brush putih gitu. Ya, brushnya penekanannya juga berbeda-beda, jadi tidak sama rata, biar terlihat lebih natural saja. Kalau misalnya sama semua nanti karena kalau kita belajar dari yang foto yang di alam tadi kan efeknya ada yang tebel, ada yang tipis, di bagian mana perlu ditambahin, tebel, mana ditipisin, kira-kira seperti itu. Ini juga di foto before ini sebenarnya tidak ada yang salah, tapi yang di foto after kalau menurut saya ini lebih terlihat cantik ya, objeknya juga lebih point out, nanti tarik tangan dengan kubu ini jadi lebih kuat. Nah, ini penekanan misalnya menggunakan Wacom ini juga brushnya kita kartu brush itu enak banget, seperti kita pegang pensil gitu. Berapa tekanan kita di sini akan kelihatan. Beda dengan kita pakai mouse ya. Gerakannya apa ya sama aja gitu. Tapi sangat-sangat ekstra tenaga. Kemudian setelah dasar basic fotografi, selanjutnya kita ke digital imaging. Kenapa digital imaging? Selain digital imaging bisa membuat foto memiliki nilai jual, foto lebih menarik, salah satu yang signifikan adalah kita bekerja lebih efektif dan efisiensi secara produksi, terutama untuk produksi fotografi ya. Bayangkan kita ingin foto menempatkan sebuah model di tengah laut atau di tengah hutan. Persiapan, biaya, segala macam kan bukan tidak mungkin, tapi pasti akan sangat makan biaya, waktu, dan lain-lain. Kemudian kita bisa menuangkan imajinasi kita yang tanpa batas. Mau imajinasi apa aja bisa. Digital imaging itu terbagi ke dua hal, yaitu retouching sama composing. Apa itu retouching? Kita akan bedah dikit ya. Wah, ini masih ada liputan nih, nanti kan jadi mengganggu, distracting segala macam. Terus kemudian pas dilihat di wajah, minyakan, ada rambut yang
menutupi mata, terus ada jerawat, ini baju terbuka dan lain-lain. Jadi untuk foto saya melihat kekurangan-kekurangan tersebut untuk agar bisa diperbaiki. Nah ini contoh setelah hasilnya. Kenapa? Ini sebenarnya salah satu hasil retouching ya. Sebenarnya semuanya ini adalah composing. Tapi ketika lihat di badannya ini udah berbeda ya. Dengan retouching terlihat lebih nyaman. Ini untuk produk handphone juga yang pasti lihat. Nah untuk retouching kulit ini yang kita biasa gunakan bisa brush tool dan patch tool. Kalau di YouTube itu banyak sekali tutorial yang pakai apply image dan lain-lain. Banyak banget tutorial untuk touch up kulit. Tapi yang harus kita pegang adalah sebenarnya ini seberapa kita kebutuhan tersebut menancap di kulit tersebut. Terutama untuk muka. Kalau untuk muka ini seperti seorang perempuan itu kalau dandan mau ke pesta, pesta aja udah macam-macam ya, pesta kebun, pesta di gedung, atau ke pantai udah beda. Nah di situ perbedaannya. Perubahannya ini sebenarnya yang ini di sini ada rambut-rambut lah. Memang kalau retouching itu kita harus lebay pelanggan ya Pak. Sebenarnya ini juga ada cantik Pak. Terutama untuk komersial ya, bisa menuntut yang harus perfect sempurna gitu ya. Nah ini di sini minyakan nih Pak, ada minyak gitu. Kalau di detailnya di sini ada jerawat-jerawat. Terus karena ini pengen natural, lipstiknya dibuat lebih tone warnanya. Terus di rahang sini dibuat lebih biru sedikit. Oh, iya. Memang retouching itu impact ke mata itu tidak langsung kelihatan banget. Impresinya beda dengan composing. Berarti kalau foto saya gendut bisa dikurusin? Bisa. Jadi kalau melihat foto-foto artis itu jangan kaget ya. Hasilnya kadang berbeda dengan yang kita lihat di foto. Kemudian memasukin composing. Composing itu yang seperti yang saya bilang tadi akan memberikan impact-nya itu lebih lebih langsung kelihatan dibanding retouching. Composing karena composing itu bekerja banyak dengan elemen visual. Kita butuh sense of art ya, karena di situ menggabungkan ada lighting, nanti ada shadow, ada tone color, semua numpuk jadi satu. Nah, salah satu caranya kalau yang sering saya lakukan itu adalah dengan memperbanyak mengamati referensi visual. Sekarang banyak banget website yang menyediakan ini, yang visual yang keren-keren banget. Saya pelajari biasanya. Bagaimana sih ini? Bisa warnanya jadi begini, shadownya jatuhnya seperti apa? Itu saya amati banget. Ini sebuah contoh yang ada di poster. Ini contoh sebuah composing yang elemennya banyak sekali. Di sini ketika melihat setiap objek, nah maka disitulah objek tersebut ada berapa jumlahnya. Gak usah dihitung ya. Ini kalau di breakdown ke belakang, ini waktu saya dapat klipnya seperti ini layoutnya. Jadi ini waktu saya dapetin, tolong buatin yang ini masih layout, masih saya dapat klipnya gitu Pak dari klien. Ini idenya kira-kira kalau kita tidur di atas tempat tidur ini kita bisa mimpi indah gitu Pak. Bisa lebih dreamy. Iya.
nggak nempel. Nah iya, ini masih hibrid gitu Pak. Makanya pengen dibuat yang Natural. ya seperti inilah kira-kira. Nah, setelah saya mempelajari hibrid ini, yang saya lakukan berikutnya adalah ini pengennya kan kelihatan gini keren gitu kan. Yang dilakukan berikutnya adalah yang seperti yang tadi, dengan mencari referensi-referensi visual yang menurut saya keren dan sesuai dengan apa yang dimau dari ide hibrid tadi. Kalau di kasus ini saya mencari referensinya dari film-film dari film Avatar. Di sini saya amati, oh kalau di hutan jatuhnya lighting seperti apa, terus kabut-kabutnya seperti apa, terus elemen-elemennya seperti apa, bunga-bunganya seperti apa, itu detail-detailnya mesti diperhatikan. Setelah referensi visual kita kunci, kemudian pusing ya, ngekropnya di seleksinya. Nah ini dicari elemen visualnya yang mendekati dengan konsep yang dimau. Misal contoh bunga aja. Kalau misalnya bunganya asal bunga, misalnya bunga mawar gitu, nggak salah tapi nggak bagus. Maka dicari bunga yang kira-kira orang juga kelihatannya agak gantah gitu. Terus ini ada berapa yang masih banyak banget ya. Ini juga di foto di studio. Terus semua elemen dikumpulkan nanti baru di seleksi satu-satu dikompos. Nah, saya menggunakan referensi ini. Lightingnya seperti apa ya udah saya mendekati ke situ. Terus warna ikonnya seperti apa? Misalnya seperti ini ya. Ya udah saya dekat ke situ. Jadi ini semacam referensi dan semacam pegangan untuk mempermudah bekerja di composing. Nah, dalam composing itu kalau jangan ini ya, kalau menurut saya kita jangan malas untuk bekerja secara detail. Bekerja detail salah satunya kita jangan malas untuk ngezoom sebuah objek yang sedang kita kerjakan. Karena detail makin banyak yang tercover, itu ketika dilihat secara keseluruhan pasti akan ada perbedaan. Kelihatannya ketika dilihat sekilas sama, tapi berarti nggak kita untuk dijungi gitu kan, detail di situ kelihatan. Misalnya ini saat bekerja untuk saya ngerjakan muka ini, saya sampai zoomin lebat mata ini, refleksi. Ya macam-macam misalnya. Di sini kelihatan nggak ada kayak kerutan di sini ya, tapi ternyata pas ini ada kerutan gitu. Lebih sih memang harus lebih. Jangan takut untuk lebih ketika detaching dari composing. Kemudian salah satu yang untuk detailing itu saat seleksi objek. Nah ini dulu saya sering malas sih kalau objek ini, misalnya ada objek kayak buku-buku kan, udah garis besarnya aja yang saya ambil gitu. Seleksi. Tapi sebenarnya itu lagi-lagi nanti akan kelihatan secara impresi secara keseluruhan akan bagus dan enggak. Nah sebaiknya itu lebih detail begini, ikutin lagu-lagunya. Oke ya. Kalau iya, misalnya apa yang mana, tapi akan lebih puas. Nah, ini biasa bisa toolnya salah satu ada beberapa. Pen tool, magic wand, dan lasso. Saya lebih suka menggunakan pen tool paling sesuai gitu untuk detail. Kalau magic wand itu ketika backgroundnya satu warna itu akan mudah. Tapi ketika backgroundnya macamnya gradasi macam-macam itu lebih baik pakai pen tool. Kalau lasso itu untuk yang mesti kita pegang adalah ketika kita
memilih sebuah tone color kita harus tahu tujuan kita memilih sebuah warna, misalnya warna yang kekuningan atau kebiruan itu maunya kita ingin menampilkan mood seperti apa. Di sini ada contoh perbedaan antara cool dan warm. Di yang tone color cool ini suasananya pagi hari itu lebih pas ya, pagi hari lebih sejuk, terus kesannya feminin dibanding dengan yang tone-nya lebih warm. Di sini memang lebih cocok. Di sini ada singa, terus elemen-elemen semuanya lebih cocok ketika untuk warm sore hari dan kesannya lebih garang. Ini sebenarnya untuk sebuah produk yang sama tapi series. Nah, untuk materi composing itu udah selesai. Nah, tapi yang perlu kita pegang dan garis bawahi bahwa digital imaging itu adalah pintu terakhir sebelum sebuah foto itu dicetak. Jadi menurut saya kita jangan toleran sama detail, sama akurasi warna segala macam ya. Ini sangat penting. Jadi kita harus istilahnya jangan gampang puas ketika kita bekerja. Nah, selanjutnya itu nanti kita akan praktek. Nanti materi udah disediain ya, udah dapat semuanya tadi ya. Ketika kita menggunakan Wacom nanti, jangan lupa ini di Photoshop aktifkan ini. Di bagian atas ada ini, namanya brush preset control tracer. Ini ada. Jadi ini akan mengatur seberapa tekanan kita akan sangat berpengaruh. Kalau ini nggak dipencet, nggak diklik, ini nggak akan bekerja maksimal. Iya, sebaiknya ya, karena akan sangat sensitif. Ini membuat pennya ini lebih peka. Kalau nggak jadinya nanti kalau kita gores ya sama aja nanti. Oke, untuk materi